Materi kita pada siang hari ini yaitu pengelolaan pasien kritis dengan kanul tracheostomi. Sebelum kita masuk lebih lanjut, perlu kita ketahui juga tracheostomi itu ditemukan pada tahun 1909 oleh Jackson. Nah, tindakan tracheostomi ini adalah suatu tindakan pilihan pada kasus-kasus obstruksi jalan nafas. Jadi pada kasus-kasus obstruksi jalan nafas, selain krikotideotomi itu tindakan-tindakan yang dilakukan di ruangan perawatan maupun di ICU itu adalah tindakan tracheostomi, terutama pada pasien-pasien yang terpasang ventilator. Jadi indikasi-indikasi pemasangan ventilator yang cukup lama di atas lebih dari 1 minggu akan berindikasi untuk pemasangan atau akan dilakukan tindakan tracheostomi. Nah, di sini tracheostomi adalah tindakan membuat lubang pada dinding interior trakea untuk mengatasi sumbatan jalan nafas. Nah, di sini tracheostomi ini dilakukan untuk memberikan atau mengatasi sumbatan-sumbatan yang terjadi pada jalan nafas, terutama jalan nafas bagian atas. Nah, mengapa tindakan tracheostomi itu sangat dibutuhkan di ruangan perawatan intensif? Nah, ini disebabkan karena kebanyakan pasien-pasien yang ada di ruangan perawatan intensif itu ada beberapa pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Nah, di situ kalau pemasangan atau menggunakan ventilasi mekanik itu biasanya pasien itu kalau dia sadar dia akan merasa tidak nyaman maupun gelisah dan agak susah untuk berkomunikasi. Jadi kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Jadi kenyamanan pasien tidak bisa terjamin. Makanya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan itu tindakan tracheostomi. Nah, di ICU itu sekitar 10% itu pasien di ICU itu menggunakan tracheostomi karena memang kalau pasien yang terpasang ventilasi mekanik lebih dari seminggu atau sekitar sampai 2 minggu itu sangat dianjurkan untuk dilakukan tracheostomi untuk menjaga jangan sampai kerusakan yang lebih lanjut pada pita suara. Kemudian ini indikasi tracheostomi yaitu bertujuan untuk mengurangi rasa tidak nyaman tentunya yang disebabkan oleh penggunaan ETT. Namanya ada benda asing di mulut itu pasti tidak adanya rasa nyaman, tidak ada rasa nyaman dan produksi sekret juga akan melebihi dari yang diharapkan. Jadi akan lebih banyak lagi kalau ada benda asing. Makanya untuk mengurangi lamanya penggunaan ventilasi mekanik juga dianjurkan untuk lebih baik melakukan pemasangan ETT untuk dilakukan pemasangan tracheostomi karena bisa mempengaruhi lama perawatan juga di ruangan perawatan ICU. Itu sebagai awal. Nah, di sini yang jadi permasalahan sekarang yaitu tingginya angka morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik, sehingga kebutuhan pemasangan tracheostomi ini sangat dibutuhkan. Kemudian semakin canggih alat kesehatan yang ada sehingga mempengaruhi untuk tindakan-tindakan ini. Kemudian itu biaya perawatan yang tinggi pada pasien-pasien yang terpasang ETT. Jadi dengan menggunakan tracheostomi itu akan lebih mempermudah atau lebih memperkecil biaya perawatan karena winning ventilasi mekanik itu akan lebih cepat. Kemudian sumber daya manusia sekarang semakin berpotensi untuk melakukan tindakan tracheostomi ini. Nah, di sini ada beberapa tujuan tentunya pada tindakan tracheostomi ini yaitu pada perawatan-perawatan paliatif untuk tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi pada pasien-pasien paliatif ini pasien yang sudah terpasang ETT lebih dianjurkan untuk pemasangan tracheostomi karena di sini akan berindikasi untuk pemasangan yang berlanjut atau yang agak lebih lama lagi. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa diberikan yaitu memberikan kenyamanan tentunya bagi pasien. Kemudian di sini mengurangi lama waktu pemakaian ventilator. Tentu dengan mengurangi lama waktu pemakaian ventilator, kos dari
biaya perawatan akan lebih kurang tentunya. Kemudian tracheostomi dilakukan sebagai pengganti jalan nafas yang normal. Jadi di sini dalam arti bahwa pasien pun dengan terpasang tracheostomi dia bisa pulang ke rumah, dia bisa rawat jalan dengan tentunya mengedukasi keluarga tentang perawatan dan cara-cara untuk menggunakan alat tracheostomi tersebut. Nah, di sini ya pelayanan paliatif dapat dilakukan di rawat jalan yaitu seperti yang disampaikan tadi, kemudian berkurangnya komplikasi luka. Jadi ini manfaat dari tindakan tracheostomi. Nah, di sini anatomi saya kira sudah paham teman-teman peserta seminar pada kali ini sudah paham ini untuk anatominya, bahwa ini untuk kanul yang terpasang. Nah, tentunya teman-teman semua peserta seminar pada kali ini bertanya, apa itu tracheostomi? Jadi ini sebenarnya istilah tracheostomi ini berhubungan dengan bagian atau hal yang dibuat antara interior dan lumen trakea. Nah, jadi tracheostomi ini adalah tindakan operasi untuk membuat jalan udara melalui leher dengan membuat tentunya stoma atau lubang di dinding depan anterior, kemudian trakea cincin kartilago, trakea ketiga dan keempat. Dia di antara trakea ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat stoma atau lubang atau tempat dimasukkannya kanul tracheostomi. Ini sebagai informasi. Nah, kemudian di sini tentunya kenapa indikasi pemasangan tracheostomi. Nah, di sini untuk memfasilitasi pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik, terutama dalam tindakan-tindakan winningi ventilasi mekanik. Nah, sehingga diharapkan akan lebih cepat, akan lebih proses winningnya akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Sehingga pasien itu akan terlepas dari ventilasi mekanik. Nah, kemudian membypass jadi sumbatan jalan nafas. Jadi apabila terjadi sumbatan jalan nafas akibat misalnya ada tumor atau ada penyakit-penyakit di lidah maupun pasien yang sering mengalami sleep apnea, nah itu sangat baik. Sedangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan selain tracheotomi itu kalau di ruang perawatan itu pasti akan dilakukan pemasangan tracheostomi, tindakan tracheostomi. Kemudian itu anomali jalan nafas. Jadi di sini ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Jadi untuk berkaitan dengan jalan nafas. Kemudian secret removal. Jadi di sini pengeluaran sekret yang agak sulit dilakukan. Kemudian yang terakhir juga aspirasi yang terjadi secara berulang. Itu indikasi yang bisa dilakukan. Kemudian kontraindikasi dari pemasangan tracheostomi yaitu perlu diketahui itu hal-hal ini adalah hal-hal yang mutlak yang harus diperhatikan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan koagulopati. Nah, jadi di sini kita sebagai tenaga kesehatan harus memperhatikan hal-hal ini sehingga hal-hal yang tentunya tidak diharapkan tidak bisa terjadi ataupun bisa dihindari. Karena ini akan mengalami gangguan pada sistem koagulasi yang bisa menyebabkan bekuan darah atau terjadinya trombus masuk ke dalam vena. Nah, kemudian ini terkait pembesaran tiroid. Nah, itu kontraindikasi. Nah, jadi hal-hal ini harus diperhatikan apabila kita akan melakukan pemasangan tracheostomi. Kemudian di sini itu anatomi jalan nafas yang abnormal. Jadi abnormal itu kan mengalami kesulitan juga untuk tindakan tracheostomi. Kemudian yang selanjutnya juga tidak ada persetujuan pasien dan keluarga. Tentunya kan setiap tindakan yang diberikan di rumah sakit maupun di ruangan-ruangan perawatan itu hal yang sangat mutlak yang harus dilakukan oleh seorang perawat ataupun tenaga kesehatan sehingga kita bisa menghindari dari berbagai masalah-masalah hukum. Kemudian kondisi vital sign yang jelek. Jadi misalnya pasien dalam kondisi jelek yang kemudian nabiknya tidak stabil. Nah, ini yang perlu terang perhatikan. Berarti ada hal-hal yang perlu terang lihat di situ. Nah, ini beberapa keuntungan yang bisa
kita terima lewat pemasangan tracheostomy. Jadi di sini berkurangnya work of breathing. Nah, jadi berkurangnya work of breathing, kemudian berkurangnya risiko komplikasi jalan nafas atas akibat pipa endotracheal tube. Jadi akan mengurangi komplikasi akibat pemasangan ETT. Jadi itu pita suara yang terjadi dengan ETT akan terhindar dari kerusakan atau gangguan-gangguan. Karena dengan pemakaian ETT akan sangat berpengaruh di situ. Kemudian di sini meningkatkannya kenyamanan pasien tentunya. Nah, kalau terpasang tracheostomi, pastikan mulut pasien akan terbebas dari ETT, akan terbebas dari gudel, jadi kenyamanan pasien akan lebih baik lagi pada saat orang membersihkan mulut maupun akan berusaha mengajarkan pasien untuk berkomunikasi, itu akan lebih baik lagi, akan memberikan kenyamanan pada pasien. Dan kemudian ini di sini tindakan oral hygiene bisa dikerjakan lebih baik. Nah, jadi orang membersihkan mulut itu akan lebih baik kalau pasien terpasang dengan tracheostomy. Jadi ada ETT lagi, terutama pada pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik. Kemudian kita bisa melakukan latihan berbicara pada pasien. Nah, di sini latihan bicara ada teknik-teknik yang boleh orang lakukan. Jadi kalau orang melakukan latihan bicara, orang harus mengempeskan kanul itu kaf di dalam kanul dan berusaha untuk orang menutup kanul tersebut dan menganjurkan pasien itu untuk berbicara sehingga udara yang dia keluar di antara kanul itu dia akan merangsang pita suara. Dia akan merangsang. Jadi pita suara akan lebih mudah untuk mengeluarkan suara. Kemudian 5 menit terakhir waktunya. Kali ini untuk lebih aman dan stabil dan dalam bergerak. Kemudian mobilisasi lebih baik. Nah, ini ada kerugian yang bisa kita terima. Tentu risiko infeksi, gangguan bicara, membypass sistem modifikasi yang normal, karena kalau orang pakai tracheostomi kan sistem modifikasi yang normal lewat hidung maupun apa sudah terlewati. Kemudian dapat mengganggu menelan karena adanya kanul tracheostomi. Nah, di sini bagian-bagian kanul tracheostomi ini ada sayapnya, kemudian ini di kanul bagian dalam, ini ada di pekaf, kemudian ini kanul yang bagian luar. Nah, ini tipe-tipe kanul tracheostomi. Ada yang metal yang bagian atas ini, kemudian ada yang polivinil yang kedua, kemudian yang silikon. Nah, ini ada bagian-bagian tracheostomi. Nah, ini gambar yang bisa dilihat. Ini yang yang biru ini, yang kecil ini terbuat dari silikon yang sangat lembut, yang itu digunakan pada pasien-pasien anak. Nah, ini ada beberapa indikasi tracheostomi. Nah, itu tentu terjadinya obstruksi jalan nafas. Nah, maksudnya ada terjadi gangguan kongenital atau bawaan. Nah, pada ini contoh-contoh penyempitan trakea atas dan anomali tracheostofagus. Kemudian infeksi yang terjadi epiglotis akut dan keganasan yang terjadi seperti tumor laring, lidah dan trakea. Kemudian trauma yang terjadi, ada luka tembak dan luka tusuk di leher maupun. Kemudian kelumpuhan pita suara pada pos operasi komplikasi triodotomi. Nah, itu terjadi obstruksi jalan nafas. Kemudian itu perlindungan dari aspirasi. Ini dengan menggunakan ini akan terlindung dari aspirasi untuk pada para pasien yang mengalami penyakit neurologis. Nah, kemudian ada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, itu contoh pada cedera kepala, stroke dan tumor otak, dan pada kejadian trauma atau patah tulang wajah. Nah, ini pada pasien-pasien juga yang ketiga itu pada kejadian gagal nafas. Nah, itu terjadi pada penyakit paru. Nah, di sini ada pneumonia, bronkitis dan lain-lain. Kemudian ada luka dada atau terjadinya pneumotoraks. Nah, di sini ada perawatan yang perlu terang perhatikan, ada 7 tahap yang perlu terang perhatikan di sini. Terang harus mengobservasi kanul tersebut. Kemudian perawatan kanul harus kita lakukan. Kemudian
pemberian informasi tentu harus kita lakukan setelah kita memberikan tindakan selanjutnya. Kemudian latihan batuk atau bicara atau menelan. Kemudian perawatan tali dan lain-lain. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam tindakan perawatan tracheostomi. Nah, di sini perlu perawat di ruangan intensif maupun di ruangan perawatan biasa, kalau pasien dengan terpasang tracheostomi harus diperhatikan hal-hal seperti ini, yaitu kebersihan yang ada di area tracheostomi tentunya harus dibersihkan. Kemudian penggunaan inner kanul, nah, itu harus diganti, jangan biar terus begitu sampai dia taprok. Nah, kemudian jahitan pada kanul tracheostomi, kemudian kondisi balon tracheostomi. Nah, ini perawatan kanul ini yaitu pertama tentu orang harus melakukan saksin, tentunya saksin dengan cara yang benar sesuai dengan anjuran, dengan menggunakan kateter Sasson yang sudah kotor atau sudah digunakan di tempat-tempat lain seperti mulut. Itu kan menyebabkan kejadian-kejadian pneumonia atau VAP kalau dengan pasien ventilator. Kemudian pencucian kanul, ya itu harus dicuci setiap hari. Setiap kita merawat kanul kan kanul itu harus dicuci sehingga terhindar dari plak-plak pun yang terjadi. Kemudian beberapa hal yang perlu orang perhatikan juga itu penggantian tali pada kanul tersebut. Izin 1 menit terakhir. Untuk perawatan luka tentu bisa orang lakukan dengan menggunakan cairan kunci luka seperti NaCl ataupun menggunakan antibiotik jika terjadi atau ada tanda-tanda infeksi. Kemudian ini perawatan tali, bersihkan tali tentunya, kebersihan tali, cara peningkatan. Nah, di sini indikasi pelepasan trakea tentu dari hasil ronsen tentunya harus baik. Kemudian gejala klinis yang diderita pasien berkurang atau tidak ada. Kemudian tidak terdapat infeksi lanjut. Kemudian tanda-tanda vital dan hemodinamik tentunya stabil sehingga pasien bisa dilepas dari ventilasi mekanik. Nah, ini terkait dengan SOP. SOP ini ya bisa menyesuaikan dengan SOP yang ada di rumah sakit atau di lingkungan tempat kerja kita masing-masing. Ini beberapa hal yang dia persiapkan. Yang kedua itu pertama alat, kemudian persiapan pasien, tentunya kesiapan tindakan yang harus dilakukan, informasi maupun atur posisi pasien, pastikan pasien terpasang hemodinamik. Ini pelaksanaan tindakan bisa kita lihat di slide ataupun kita menyesuaikan dengan tindakan pelaksanaan yang ada di SOP atau di rumah sakit Bapak Ibu tempati. Kemudian ini perawatan luka. Perawatan luka yang perlu tentu harus bersihkan daerah luka dengan kasa basah yang diberikan NaCl, bersihkan daerah luka dengan kasa kering sampai bersih. Bila ada luka lecet, perdarahan atau stoma, lakukan perawatan stoma dengan betadine. Kemudian bila luka stoma tampak ada pus, itu diberikan antibiotik. Nah, di sini yang kelima itu penggantian tali kanul. Ini penggantian tali kanul tentu ada prosedurnya, dekatkan alat secara SOP yang terlakukan, lakukan, pasang tentunya pasang sarung tangan, kemudian kita harus mencuci tali kanul tersebut. Nah, kemudian bersihkan daerah leher. Nah, yang keenam ini tentunya harus kita lakukan yaitu latihan batuk dan menelan. Nah, pada pasien-pasien dengan tracheostomi kita bisa melakukan latihan batuk maupun latihan menelan. Jadi kita dengan cara kita mengempeskan balon dari kanul tracheostomi, kemudian tekanan kalau dengan ventilator kasih tekanan agak tinggi, baru kalaupun tidak dengan ventilasi kita edukasi pasien untuk berusaha untuk berbicara ataupun berusaha untuk menelan. Yang terakhir di sini tentunya setelah kita melakukan tindakan-tindakan itu harus memberikan edukasi, terutama edukasi tentang perawatan jika pasien akan dirawat di rumah. Nah, itu beberapa teknik tindakan yang kita harus edukasi pasien sehingga perawatan itu walaupun pasien sudah bisa pulang dengan tracheostomi, dia bisa merawat tracheostomi itu di rumah. Jadi sebenarnya tracheostomi itu bukan cuma ada di rumah sakit, bukan cuma dirawat di rumah sakit. Pasien dengan tracheostomi bisa dirawat di rumah. Jadi tapi ada kriteria-kriterianya. Jadi anak kanulnya itu harus ada yang sudah berlubang sehingga lebih mempermudah, dan untuk itu sebagai perawat itu harus mengajarkan teknik-teknik membersihkan anak kanul
supaya jangan sampai terjadinya plak, terjadi penyumbatan, karena hal ini banyak terjadi di ruang perawatan. Ini bermasalah sekali di rumah sakit itu. Di ruang perawatan itu kebanyakan tidak tahu untuk merawat anak kanul ini. Jadi kadang-kadang pasien baru 1 hari dipindahkan dari ICU sudah masuk lagi ke ICU. Alasan pasien dengan gagal nafas, pasien sesak, saturasi menurun, tapi tidak tahu bahwa penyebab dari hal itu adalah tidak membersihkan anak kanul. Karena biasanya kan ada sekret, dia mengental kena dengan oksigen yang tinggi, sudah cepat sekali dia jadi plak. Taprop lah, taprop bagaimana dia bisa bernapas. Jadi sebagai perawat sangat perlu untuk mengetahui tentang tindakan-tindakan perawatan pada pasien dengan kanul tracheostomi. Terima kasih.